Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan bahas materi di Matematika 4, khususnya tentang metode numerik. Pada metode numerik ada 3 pokok bahasan besar yang akan kita bahas, yaitu solusi persamaan tak linear, root finding, kemudian ada integral numerik, dan ada turunan numerik. Jadi ada solusi persamaan tak linear, integral numerik, dan turunan numerik. Selanjutnya, metode pada solusi tak linear adalah dissection, ada Newton, ada secant, dan ada fixed point. Sementara di integral numerik ada trapezoid dan ada Simpson. Dan turunan numerik, kita hitung turunan pertama, ini beda bagi, maju, ada beda bagi mundur, dan ada center. Kemudian turunan kedua menggunakan center. Perlu diingatkan bahwasanya video ini adalah video ringkas tentang teknis penggunaan metode, tidak ada penurunan metode. Jika membutuhkan turunan metode, silakan merujuk kepada diktat yang sudah dibagikan. Yang pertama terkait dissection. Pada dissection, kita memanfaatkan pencarian dengan membuat interval yang semakin mengecil. Jadi misalkan kita dikasih Y sama dengan Fx. Lalu kita tentukan sebuah interval, sebut aja I, dari A, B. Nah, pada interval A, B ini ada aturan yang kita tetapkan bahwa FA harus kurang dari 0 dan FB-nya besar dari 0. Jadi di antara A dan B ada alfa, X sama dengan alfa, sedemikian sehingga F alfa sama dengan 0. Apa yang terjadi dalam penggunaan dissection? Awalnya interval kita ada A, ada B di sini. Lalu kita perkenalkan titik tengah C. Titik tengah C yang kita buat akan menentukan interval berikutnya, apakah interval A dengan C atau interval C dengan B. Misalkan kita gunakan interval A dan C, interval ini dihapus, begitu lalu ini ditetapkan sebagai B yang baru. Nah, di proses berikutnya lagi kita akan tetapkan C yang baru lagi, titik tengahnya lagi, sehingga kita punya dua interval kecil lagi. Ini A, ini B, ini C. Katakanlah kita ternyata mengambil interval CB, jadi ini tidak digunakan. Lalu di interval CB kita juga ini kita tetapkan sebagai A. Ini A yang baru. Di interval AB yang baru ini kita akan tetapkan lagi titik C. Sehingga kita punya interval yang kecil lagi dan kecil lagi. Gitu. Sehingga nanti sampailah sebuah interval A, B dengan jarak A kurang B kurang dari epsilon. Sebuah toleransi maksimum. Toleransi maksimum yang diberikan agar diperoleh A kurang B kurang dari toleransi maksimum.
Dengan demikian prosedural dalam bisection yang pertama, ya, kita tanda bintang dulu, diberikan Y sama dengan Fx, ini Anda diberikan, kemudian pilih interval AB, pilih A, B. Di sini A dan B yang dipilih harus memenuhi dua ini, FA kurang dari 0, FB besar dari 0, atau juga boleh FA-nya besar dari 0, FB-nya kurang dari 0, seperti itu. Tapi secara teoritis kita tuliskan seperti ini. Kemudian langkah yang pertama, tentukan titik tengah. C sama dengan A ditambah B dibagi 2. Yang kedua, hitung nilai fungsi di C. Hitung FC. Setelah dapat nilai FC, akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau FC-nya kurang dari 0, maka A diganti C. B-nya tetap. Kalau FC besar dari 0, B diganti C. Lalu akibat dari sini, tetapkan interval baru. Jangan lupa hitung juga A dan B yang baru gitu ya. Jika sudah kurang dari epsilon hentikan, jika belum maka bisa lanjut. Kemudian yang ketiga, ulangi sampai kondisi tertentu. Kenapa kondisi tertentu? Ya, ada beberapa kondisi tertentu yang menyebabkan kita berhenti menghitung. Yang pertama, A kurang B kurang dari epsilon. Yang kedua, jika FC-nya mutlaknya begitu kurang dari epsilon. Boleh keduanya, salah satu memenuhi maka perhitungan kita stop. Contoh, sebuah fungsi yang sederhana agar mudah kita periksa kebenaran jawabannya, x kuadrat dikurangi 4, alfanya adalah plus minus 2. Alfa adalah nilai yang membuat fx sama dengan 0. Secara kurva boleh kita gambarkan sederhana saja, di sini 2, di sini minus 2. Kalau x-nya 0, y-nya min 4, berarti di sini katakanlah min 4, ini fungsi kuadratik melengkung di atas. Ini adalah akar persamaan tak linearnya. Sekarang kita ingin menentukan A dan B. Kita bisa pilih. Gambar ini ketika dalam pengerjaan tidak harus digambar, hanya untuk mempermudah saja. Perhatikan bahwa di sini 1, ini pasti F1, pasti kurang dari 0. Sementara di atas 2 itu besar dari 0. Saya ambil misalkan di sini 4. Maka F4 akan besar dari 0. Maka kita sudah dapatkan interval awal adalah 1,4. Langkah pertama, 1, titik tengah. Titik tengahnya adalah C1 ditambah 4 dibagi 2, 4, 2 setengah, 2,5. Hitung nilai FC-nya. Langkah kedua, F2 setengah berarti sama dengan 2 setengah kuadrat dikurangi 4. Kita butuh kalkulator di sini. 2 setengah pangkat 2 dikurangi 4. 2,25. Ini adalah 2,25. Terlihat ini besar dari 0.
besar dari 0, berarti B-nya diganti C, akhirnya interval baru 1,2,25. Ini interval yang baru. Hitung nilai fungsinya bahwasanya oke, kalau kita kasih epsilonnya, misalkan epsilonnya 0,01, jelas belum begitu ya, belum. Dan AB-nya 2,25 dikurangi 1, 1,25 juga masih belum. Kita ulangi lagi langkah yang kedua, yang pertama, katakanlah yang ketiga, titik tengah. C sama dengan 1 ditambah 2,25 per 2, berarti 3,25. Ini 3,25 dibagi 2, 1,75 ya. 1,65. 1,65. 3,75 bagi 2 ya. 3,25 bagi 2 ya, 1,625. Kemudian langkah yang keempat, kita hitung F1,625 sama dengan 1,625 kuadrat dikurangi 4 sama dengan, harusnya negatif, 1,625 kuadrat kurangi 4, 1,625 pangkat 2 kurangi 4 minus 1,3593. Ini kurang dari 0, artinya A-nya yang diganti, A diganti C, dan kita punya interval baru tadi C 1,625,2,25. Nilai fungsinya masih jauh dari 0,01. Nilai CFC-nya, jaraknya 1,625 dikurangi 2,25, jarak ini juga masih 0,625. Ini jaraknya 0,625, ini masih sangat jauh. Jadi kita lanjut langkah berikutnya. Langkah kelima, titik tengah lagi. C sama dengan 1,625 ditambah 2,25 bagi 2, 1,625 ditambah 2,25 bagi 2, 1,9375. 1,9375. Yang keenam, hitung FC, berarti F 1,9375 1,9375 adalah 1,9375 kuadrat dikurangi 4, 1,9375 pangkat 2 dikurangi 4 min 0,24609. Ini kurang dari 0. Kesimpulannya A diganti C, dan interval baru yang kita dapatkan, interval barunya adalah 1,9375 dengan 2,25. Nilai ini masih jauh dari 0,01. Nilai ini juga 1,9375 dikurangi 2,25.
ini 0,3, jarak ini 0,3125. Sudah turun tetapi jaraknya masih cukup jauh. Maka iterasi yang ketujuh, langkah yang ketujuh, titik tengah C sama dengan 2,2.25 ditambah 1,9375 bagi 2. 2,25 ditambah 1,9375 bagi 2, 2,09. 2,09 dan langkah ke-8 hitung F 2,09. F 2,09 sama dengan pangkat 2 dikurangi 4. Ini 2,09 pangkat 2 dikurangi 4, 0,36. 2,09 kuadrat kurang 4 ini adalah 0,3681 besar dari 0. Kesimpulannya B diganti oleh C dan interval yang baru kita pilih B diganti berarti A 1,9375,2.09. Nah, ini kita pakai titik supaya kelihatan pembeda desimal dengan jarak keduanya 2,09 dikurangi 1,9375 adalah 0,15. 0,15 dan ini juga masih besar dari epsilon. Secara keseluruhan ini adalah teknis yang harus dilakukan dalam menggunakan bisection. Jadi intervalnya makin mengecil. Ini tadi awalnya intervalnya 5 dengan 1,4, kemudian turun. Di sini interval baru 1,25, 0,625, 0,3125, 0,115. Semakin kecil epsilon yang diberikan, semakin banyak iterasi yang harus dilakukan begitu. Tetapi dia akan selalu mengecil ke arah solusi yang diinginkan. Untuk bisection kita selesaikan sampai di sini meskipun kita belum dapatkan karena prosedural ini akan sangat panjang.